Pajak pertambahan nilai atau PPN mulai tahun depan naik dari 11% menjadi 12%. Pemerintah menegaskan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang premium atau mewah dan telah menyiapkan stimulus untuk mengantisipasi dampak PPN naik. Bersama Ramaditya Domas dan Hasto Aji, inilah Kopi Pagi, ancang-ancang PPN naik 12%. Saudara, tahun akan berganti. Di tahun yang baru atau yang akan datang tentu setiap kita memiliki resolusi atau harapan yang baru. Tapi ada yang baru dan ini tidak kalah penting bagi masyarakat. Apa itu? Ya, semua pasti tahu saudara, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang tadinya 11% menjadi 12% dan ini untuk berlaku pada barang dan jasa tertentu yang nanti akan mulai dioperasikan atau diberlakukan pada hari pertama tahun 2025. Bersama saya Ramaditya Domas dan juru kamera Hasto Aji. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Pertama, PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi, kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto saat melepas Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Mesir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 17 Desember lalu, kembali menegaskan PPN naik di tahun baru dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Seperti yang telah dikemukakan sebelum-sebelumnya di dalam pemaparan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan yang digelar di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta 16 Desember lalu, dua Menteri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menegaskan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa berkategori premium atau mewah. Barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Barang-barang pokok kebutuhan masyarakat seperti beras, daging, sayur mayur, atau komoditas pangan yang jadi kebutuhan dasar tidak terimbas kenaikan tarif PPN. Sektor jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, tenaga kerja sampai bidang keuangan dan asuransi juga tidak naik. Begitu pula pemakaian listrik di bawah 2200 volt ampere, air minum dan rumah sederhana juga bebas PPN. Sementara barang dan jasa yang dikenakan kenaikan PPN 12% meliputi mobil, produk-produk fashion bermerek, elektronik serta tarif listrik dengan daya di atas 2200 volt ampere. Mengantisipasi dampak naiknya PPN, pemerintah juga menyiapkan stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku di Januari dan Februari 2025 dan yang berhak mendapatkannya adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 volt ampere ke bawah. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%? Ya sebenarnya sih berat ya, karena apalagi kenaikan UMK kan katanya cuma 6,5, sementara katanya pajak naik 12%. Ya sebenarnya sih kayak kita kaum kayak gini ya agak berat. Ya kalau bisa sih jangan. Ini akan naik per awal tahun, Bu, gimana? Oh iya. Ya kalau udah itu ya mau nggak mau ya harus mau, gimana lagi, soalnya udah ketetapan pemerintah kan. Kurang setuju sih, kayaknya keberatan banget ya kalau sekarang gitu kan. Karena kan apa-apa sekarang naik, udah gitu gaji yang harusnya yang naik kan, UMR. Sekarang apa-apa naik, pembayaran naik, terus juga berlangganan Netflix juga kayak untuk Gen Z juga naik kan sekarang. Kayak keberatan aja gak sih gitu. Keberatan sih kalau saya gitu. Enggak. Karena lebih mahal gitu. Karena kita cuma pegawai karyawan biasa, gaji UMR, jadi kurang setuju lah. Nggak sesuai gitu ya sama pendapatan kita. Sekarang juga emang udah apa-apa tuh bahan pokok dan lain-lain itu juga ikut naik kebetulan, dan belum juga gaji kita ya tetap kadang karyawan itu segitu-segitu aja gitu Pak. Gitu. Artinya bagi Mas ini memberatkan masyarakat untuk biaya beli gitu?
Ya benar, itu sangat memberatkan bagi masyarakat Pak, apalagi yang bagi kita yang baru fresh graduate juga itu ikut merasakan juga Pak. Ya saudara, lantas kebijakan untuk menaikkan PPN ini adalah langkah yang cukup mendesak untuk memperbaiki perekonomian negara. Dan yang jelas, kebijakan ini tentu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi semua masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalangan Gen Z, milenial, fans drama Korea, hingga penggemar K-pop bersatu menolak kenaikan PPN 12% dan berniat mengantarkan petisi masyarakat untuk menggugah hati Presiden Prabowo agar membatalkan kebijakan ini ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat diadang serta beradu argumen dengan polisi, massa akhirnya berhasil menyerahkan petisi yang telah mendapat dukungan lebih dari 113.000 warganet ke kantor Kemenseknek. Bukan cuma protes berwujud demo, kalangan akademisi juga ada yang berpendapat belum saatnya pemerintah menaikkan PPN 12%, walaupun undang-undangnya telah disahkan pada 2021 lalu. Salah satunya Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, yang dengan tegas berpendapat kebijakan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% tidak tepat. Alasannya, karena tarif PPN sejatinya memiliki dampak terhadap seluruh kenaikan harga barang dan jasa, termasuk barang atau jasa yang dikatakan pemerintah tidak dikenakan kenaikan PPN, dan juga transaksi terhadap barang dan jasa itu, salah satunya keris yang sekarang sering digunakan masyarakat. Efek berantai dari inflasi yang diakibatkan dari adanya penyesuaian harga itu ke berbagai jenis barang. Sembako memang dikecualikan dari PPN, ini sembako yang di luar dari premium, tapi mengantarkan sembako, beras, BBM-nya itu kena PPN. Transaksinya itu kena PPN 12%. Jadi kita tidak hanya melihat bahwa barang ini dikecualikan maka dampaknya tidak terlalu besar. Salah. Tapi dampaknya itu justru dimulai dari mulai hulu sampai hilir. Karena PPN sifatnya adalah per transaksi, maka efeknya juga akan dirasakan bahkan kepada kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN. Bahkan dalam peraturan Menteri Keuangan 2022, jasa keuangan kita pakai QRIS aja itu kena PPN. Ya, apakah itu yang menanggung konsumen atau yang menanggung dari sisi merchant atau penyedia jasa itu urusan lain. Tapi itu menjadi subjek dari PPN. Jadi artinya memang kebijakan PPN ini kan adalah kebijakan yang sifatnya regresif. Jadi bukan kebijakan yang progresif. Ya, ini beda dengan pajak-pajak lainnya. Jadi semakin kaya dia, tarifnya semakin meningkat. Kalau PPN enggak. Jadi artinya memang PPN ini hampir semua jenis barang kecuali yang dikecualikan. Kenaikan PPN 12% juga menjadi perhatian serius pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani di kantor APindo di Jakarta Selatan mengungkapkan, kenaikan PPN tentunya mempengaruhi inflasi tahun depan selain kenaikan upah minimum provinsi. Walaupun pemerintah menegaskan PPN 12% dikenakan untuk barang premium atau mewah, menurut Sinta, pada dasarnya seluruh barang terkena kenaikan. Semua produk kena 12% kecuali bahan pokok, sembako dan lain-lainnya kan. Jadi sebenarnya kalau namakan bahan premium itu bukan bahan premium secara menyeluruh, memang terkena 12% itu pengertiannya. Tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena gitu. Jadi sebenarnya dasarnya ya semua barangnya akan terkena 12% gitu. Bahwa penamaan itu sebagai bawang mewah atau barang premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%. Jadi semua barang jenis hampir semua jenis barang dan jasa-jasa. Belum dilaksanakan, tetapi masyarakat sudah berancang-ancang menyambut naiknya PPN di tahun yang baru nanti dengan pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan yang dianggap tidak terlalu penting. Ada asa dari masyarakat jika kenaikan PPN juga dibarengi kenaikan penghasilan. Ya, kita juga sekarang lagi memperjuangkan buat UMK kan, makanya mudah-mudahan yang kemarin kenaikan itu yang 6,5 itu ya benar-benar naik, soalnya sebelumnya nggak segitu gitu ya. Tapi ya sebenarnya berat juga kalau pajaknya juga nyampe naik segitu. Ya mungkin lebih kayak mengurangi kayak untuk berlangganan Netflix, Spotify, YouTube yang kayak gitu udah dikurangin banget sih pasti kayak gitu. Yang mengaruhi pengeluaran. Iya pastinya. Untuk belanja online kayak gitu-gitu udah nggak, kayaknya dikurangin deh kalau udah PPN naik. Iya. Ya harapannya nggak jadi naik gitu ya, kalau bisa mau diturunin dia jangan dinaikin. Ya atau pendapatan gitu, diseimbangin aja gitu sama pendapatan. Jadi biar sesuai aja gitu Mas.
Ya, kebetulan memang pasti bakal mempengaruhi Pak dari kayak biaya transport atau dan lain-lain juga itu sangat mempengaruhi. Dari kayak ojek online kan kebetulan emang saya kesana kesini emang naik ojol gitu Pak. Itu juga sangat mengaruhi sih bagi saya. Iya, itu sangat mengurangi juga bagi saya nanti gitu Pak. Ya, saudara, memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial merupakan tujuan negara yang tentu tertuang dalam amanat Undang-Undang 1945. Dan kenaikan pajak serta kebijakan yang dilakukan tentu ini bisa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi semua kalangan masyarakat. Ya, saudara, pro kontra tentu akan selalu ada dalam setiap pengambilan keputusan dari pemerintah. Namun yang jelas, yang terpenting dari ini semua adalah setiap kebijakan dan juga apapun terkait dengan PPN yang memang sudah naik ini harus tepat sasaran. Karena untuk menimbulkan keadilan sosial yang merata dan juga menciptakan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, saya Rama Ditya Domas dan Hasto Haji melaporkan untuk Kopi Pagi kali ini. Sampai jumpa, salam SCTV.